Halo Sobat Medisin, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan produk atau obat ataupun BHP baru ke dalam sistem medisin. Apabila memang nanti kondisinya kita ada obat baru yang belum ada di sistem, ingin kita tambahkan, maka nanti bisa kita tambahkan melalui menu master farmasi di list produk. Tetapi apabila obatnya sudah ada tetapi stoknya nol, maka nanti bisa kita tambahkan melalui menu farmasi di pengajuan penerimaan barang, seperti itu. Untuk pengajuan dan penerimaan barang, silahkan dicek di YouTube, sudah ada video lebih detailnya. Baik, lalu bagaimana dengan obat yang baru atau belum ada di sistem, misalnya ingin kita tambahkan kapas, ingin kita tambahkan BHP baru, nah di sini belum ada, kita cari belum ada, maka nanti yang pertama bisa kita langsung tambahkan. Apabila memang obat barunya hanya ada satu, bisa langsung kita klik tambah di sini, kita masukkan nama produknya, kapas misalnya ya. Di sini bisa kita cari juga apabila memang nanti dia sudah masuk ke daftar metadata di Satu Sehat, maka dia akan otomatis muncul untuk kodenya. Tapi apabila tidak muncul, maka bisa dikosongkan. Kode produk apakah wajib diisi? Ini bisa sifatnya opsional, bisa diisi atau dikosongkan. Kategori produk wajib diisi. Kalau memang nanti tidak ada, maka nanti bisa ditambahkan di menu kategori. Saya akan perlihatkan nanti setelah ini ya. Ini untuk penggunaannya. Apabila memang obat ini jenisnya atau BHP jenisnya vaksin, maka nanti bisa di checklist vaksin. Ini untuk deskripsi, bisa dikosongkan, bisa diisi. Apabila memang ada gambarnya pun bisa diisi ya sesuai dengan gambar produknya. Ini kode batch, sifatnya opsional, tanggal kadaluarsanya silahkan disesuaikan. Bisa kita atur mulai dari tahunnya. Agar lebih mudah, kita ambil tahun 2028 di bulan Desember. Nah, ini kita ambil tanggal 31. Oke. Ini untuk lokasinya, apabila memang nanti kita ada beberapa lokasi untuk penyimpanan obat, maka nanti silahkan disesuaikan saja. Di sini ada unit produknya, stok awalnya berapa, misalnya kita masukkan 1100, maka nanti di sini akan otomatis stok minimum itu 30% ya untuk peringatan stoknya. Jadi ketika obat atau BHP-nya sudah mendekati 33, dia akan ada notifikasi berwarna merah. Ini bisa dimasukkan pajak yang berlaku dan yang lain-lain. Apabila memang nanti ada penjualannya, maka nanti bisa di sini dimasukkan ya. Di sini kita masukkan harga beli. Apabila nanti profitnya kita ambil 30%, maka nanti dia akan otomatis mengkalikan di bagian harga jualnya. Seperti itu. Apabila memang profit kita rupiah Pak bentuknya, maka silakan nanti dimasukkan untuk di harga jualnya. Seperti itu ya. Langsung bisa dimasukkan di sini. Oke, apabila sudah sesuai semua, tapi misalnya apa sih tidak ada penjualan, maka bisa dinolkan saja. Kalau sudah sesuai nanti di sini ada tanda tambah. Fungsinya apa? Ini kalau memang kondisinya kapas ini kita ingin masukkan di lokasi yang berbeda, maka nanti tinggal dimasukkan saja. Stok awal di sana berapa? Misalnya di gudang ada 100, di bagian apoteknya hanya ada 30, maka nanti disesuaikan. Begitupun dengan harga-harga dan yang lain-lainnya ya. Silakan disesuaikan. Kalau sudah sesuai semuanya, maka klik simpan produk. Baik, kalau sudah disimpan produknya, maka nanti dia akan otomatis masuk ke bagian list produk di sini. Kita cek kapas. Oke, nah di sini akan terlihat ada 100 di bagian gudang Bekasi, ada juga 30 di bagian apotiknya, seperti itu. Ini untuk penambahan obat yang memang sekali lagi hanya satu persatu. Lalu bagaimana dengan ketika ada obat yang datang cukup banyak, dengan stok yang baru, nama-namanya baru semua, tidak ada di dalam sistem, maka nanti bisa dilakukan import data. Nah, sebelum masuk import data, sekali lagi saya akan jelaskan untuk menyesuaikan kategorinya. Untuk penyesuaian kategori nanti di master farmasi di sini ada kategori, silahkan ditambahkan saja apabila memang ada antibiotik atau mungkin ada alkes, ada obat bebas terbatas, atau mungkin nanti ingin dipisahkan juga untuk jenis-jenis narkotika misalnya ya. Nanti disesuaikan, tinggal disimpan, maka di sini akan muncul. Begitupun dengan satuannya pun ya. Nanti apabila memang ada pits, kotak, tube ataupun yang lain-lainnya silahkan disesuaikan di sini terlebih dahulu sebelum melakukan penambahan obat. Nah, kalau sudah, nanti di sini ada fitur import data. Kalau kondisinya banyak jenisnya, maka nanti per filenya ini silahkan dipisah-pisah. Misal ada file khusus untuk data-data kapsul saja obatnya. Jangan digabung dengan yang lain karena nanti di sini
kita inputnya berdasarkan kategori, juga berdasarkan unit produk, dan juga lokasinya ya, seperti itu. Lalu bagaimana untuk filenya? Filenya nanti berbentuk seperti ini. Jadi silakan nanti disesuaikan data obatnya. Misalnya ada obat 1, obat 2, obat 3, silakan namanya semuanya ditulis di sini. Deskripsinya tidak wajib diisi, jadi boleh dikosongkan. Harga jual, harga beli, dan stok saat ini wajib diisi. Kalau memang tidak ada harga jual dan harga beli, maka bisa dinolkan. Penulisannya, dia tidak boleh ada titik, koma, ataupun RP. Jadi hanya number saja. Seperti itu ya. Jadi apabila memang penjualannya 5.000, maka silakan ditulis di sini 5.000 tanpa ada titik, begitupun dengan RP atau rupiah. Stok saat ini pun apabila memang stoknya belum ada tapi nanti obatnya akan datang, bisa ditulis 0, dan nanti untuk penyesuaian stoknya bisa dilakukan stock of name. Atau kalau memang mau nanti bisa dimasukkan ketika stoknya sudah datang. Peringatan stok bisa disesuaikan di sini ya, tidak otomatis. Jadi apabila memang ingin diinputkan stok minimumnya 10, maka silakan diisi. Jangan dikosongkan. Bisa diisi 5 ataupun 3, terserah ya, silakan disesuaikan saja dengan keadaan di lapangan. Tanggal kadaluarsa bisa dikosongkan, tapi lebih baik diisi agar nanti pendataannya lebih lengkap. Margin bisa dinolkan, jangan dikosongkan. Nomor batch boleh dikosongkan. Seperti itu untuk pengisian di Excel-nya. Kalau di sini sudah sesuai semua, baru nanti kita importkan datanya. Dan pastikan kalau memang nanti ini khusus untuk obat tablet. Sedangkan nanti untuk obat botol ada lagi filenya, karena sekali lagi nanti importnya ini berdasarkan kategori juga berdasarkan unit produknya ya. Maka nanti silahkan di sheet-nya ini jangan ditambahkan di sini ya. Misalnya master product ditambahkan lagi di sini untuk botol, ditambahkan lagi untuk tab. Jangan, jadi dibedakan filenya. Seperti itu, filenya dibedakan baru nanti kita import per masing-masing filenya. Kalau sudah tinggal kita import saja, kita cari filenya, kita input, kita klik open, kita upload seperti itu. Maka nanti dia akan otomatis mengupdate, menambahkan obat-obat yang baru kita tambahkan. Kurang lebih seperti itu untuk penambahan obat baru. Sedangkan untuk stok, sekali lagi silahkan dicek di video yang lainnya untuk bagaimana cara penambahan stok di sistem medicine. Salam sehat selalu, terima kasih banyak.